Oke, selamat datang kembali di channel Pak Atia Motor. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ini. Ya, di sini itu ada pertanyaan, saya udah setel ulang klep, tapi masih tetap susah hidup. Itu kenapa ya? Nah, untuk permasalahan motor susah hidup itu tidak selamanya karena klep yang terlalu rapat. Ya. Jadi ada kendala-kendala lain yang bisa mengakibatkan kendaraan sepeda motor injeksi ini bermasalah di posisi langsam ya, ataupun kendaraan itu susah hidup. Nah, permasalahannya itu biasanya diakibatkan karena adanya kelemahan dari beberapa sistem yang ada di dalam kendaraan. Nah, contohnya untuk sistem kendaraan injeksi yang paling berpengaruh itu adalah di bagian pompa bahan bakarnya ya. Karena kalau kita ketahui untuk tekanan pompa bahan bakar itu untuk standar tekanannya itu adalah di kisaran 40 PSI ya untuk tekanan bahan bakarnya. Jadi kalau misalkan bahan bakarnya tekanannya itu lemah, maka injektor juga akan berpengaruh untuk proses pengkabutannya. Jadi pengkabutan pada sistem injeksinya itu berkurang. Nah, itu juga akan mengakibatkan kendaraan susah hidup ya. Jadi permasalahannya bukan hanya di setel klep saja. Ada permasalahan faktor lain yang menyebabkan kendaraan itu susah hidup yang sering saya temui itu ada di cop busi. Cop busi ini itu biasanya mengalami yang namanya karat ya ataupun terjadi korosif pada bagian copnya. Nah, jadi antara cop sama businya yang nempel itu enggak maksimal pengaliran aliran listrik yang dihasilkan dari koil. Nah, ini juga akan mengakibatkan kendaraan itu susah hidup ya. Terus permasalahan yang lain yang sering saya temui itu dari kabel sensor CKP yang bermasalah. Ini biasanya ada kabel sensor CKP yang terdapat kerusakan bahkan sampai putus. Nah, putusnya kabel sensor dari CKP ini itu akan mengakibatkan kendaraan itu susah hidup. Nah, jadi itulah jawaban yang akan saya berikan ya. Yang sudah saya berikan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Bowo ya, Mas Bowo Hari. Nah, ini bertanya di komentar pada konten Vario 150 Fi susah hidup dan tidak bisa langsam. Pertanyaan yang selanjutnya, nah ini pengaruh pada busi hitam juga enggak Mas? Pengaruh pada busi hitam itu sebenarnya yang mempengaruhi busi itu hitam itu adalah keborosan dari sistem bahan bakarnya. Ya, jadi kalau misalkan bahan bakarnya injektornya itu terlalu besar ya misalkan tidak sesuai dari standar pabrikannya, misal contoh kayak kebanyakan Beat itu diganti injektor punya Vario 125 biar tenaganya itu lebih maksimal. Nah, itu juga akan mempengaruhi yang namanya busi itu cepat hitam. Tetapi kalau untuk setelan klep yang terlalu rapat itu juga bisa mengakibatkan busi itu hitam karena apa, proses pembakarannya itu juga tidak maksimal karena tekanan kompresi yang dihasilkan dari sebuah piston itu berkurang ya. Kompresinya itu menurun. Karena apa? Karena adanya kebocoran yang dihasilkan dari yang namanya katup. Nah, kalau katupnya bocor, maka kompresinya itu juga akan berkurang. Itu yang nantinya akan mengakibatkan busi itu hitam. Terus ada yang bertanya lagi, nama alat yang digunakan apa aja, Om? Nah, ini pertanyaannya, nama alatnya. Nama alat yang digunakan untuk setel katup ya, itu hanya kita memerlukan kunci T yang dibuat khusus, itu lebih pendek ya. T10, terus L setelan katup ya, sama kunci ring ini ya, 89. Nah, ring 89-nya itu yang bengkoknya itu lumayan ya.
Jadi yang agak mendalam. Jadi untuk proses penetelannya itu jauh lebih mudah. Nah, ini untuk setelan katup itu di tengahnya itu ada bentuk kotak. Nah, bentuknya kotak. Jadi jangan sampai salah beli ya. Ada yang berkomentar ini baru sesungguhnya. Suhu apa ya? Saya juga masih belajar. Oke, semua yang sudah berkomentar positif di video ini tentang Vario 150 Fi susah hidup dan tidak bisa langsam. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tadi saya jelaskan itu dapat membantu dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih bingung tentang kendaraan injeksi yang kadang bikin pusing ya. Tapi kalau untuk jenis Honda itu biasanya lebih mudah untuk ditangani dibandingkan untuk jenis sepeda motor Yamaha ya. Kebanyakan kalau Yamaha ya mumet ya, karena apa? Di sistemnya itu berbeda dengan di sistem injeksinya Honda. Ya kalau Yamaha untuk jenis Mioji kayak Mio GT yang masih menggunakan sensor ISC ya, langsamnya itu diatur dari pergerakan dinamo ISC. Ya, itu berbeda sekali dengan sistem kerja injeksi pada motor Honda. Ini lebih sulit dibandingkan menangani kendaraan Honda. Makanya kalau saya untuk menangani motor Yamaha injeksi itu kebanyakan tak suruh nginep. Kenapa? Karena untuk penanganan penyakitnya itu sangatlah sulit dan ribet. Kopi ya? Ngubah gelas dingin. Ya, jadi itu ya, kalau misalkan ada dari bengkel yang mungkin untuk penanganan Yamaha dan nggak punya alat injeksinya ataupun scannernya, itu kalian harus bisa memahami kondisi bengkel tersebut ya. Kalau misalkan kendaraannya itu disuruh nginep, karena biasanya kalau nggak punya alat, kita itu dari bengkel menyediakan komponen-komponen itu untuk mencoba. Jadi misalkan ISC-nya kita coba pakai dari yang punya bengkel, ternyata nggak ada pengaruhnya ataupun kendaraan itu tidak membaik ya. Kita ganti komponen yang lain yang nantinya komponen tersebut itu misalkan salah satunya itu ada yang rusak. Nah, nanti baru dari pihak bengkelnya itu membelikan yang baru ya. Itu kalau untuk Yamaha. Kalau Honda itu sangat gampang sekali kebanyakan ya. Kebanyakan itu gampang. Karena apa? Untuk pemeriksaannya itu jauh lebih gampang, risetnya itu juga lebih gampang ya. Kalau Yamaha untuk riset itu perlu scanner. Dan untuk Yamaha memang bagusnya itu kalau misalkan ada apa kerusakan dari komponen, terus komponennya itu diganti, nanti dari ECU itu akan membaca bahwa komponen ini sudah diganti, dan lampu mil yang berkedip di kendaraan ataupun di speedometer itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi yang namanya ECU itu kan otak ya. Jadi otaknya itu jauh lebih pintar ya. Jadi dia itu bisa membaca ataupun mengetahui komponennya itu sudah diganti, dan itu akan mengikuti ya. Jadi tidak perlu dilakukan riset ya. Itu untuk jenis Yamaha memang seperti itu. Jadi akan tiba-tiba hilang dengan sendirinya ketika komponennya itu sudah dilakukan penggantian ya, komponen yang rusak. Nah, itu kelebihan dari Yamaha. Ya, terima kasih dari saya Pak Demotor. Semoga jawaban ini bermanfaat buat kalian. Salam.